Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur 66 mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini adalah di mana Mazmur Daud, dia mau menceritakan apa yang dia alami dalam kehidupannya sehubungan dengan doanya. Dia mau menyaksikan kepada umat-umat Tuhan tentang doanya yang dia jalani dalam kehidupannya, di mana dia berkata ayat 16, marilah kepadaku, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pemazmur ini mau menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada dirinya ketika dia hidup dalam doa. Di mana yang pertama dikatakan bahwa ayat 17, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini yang pertama sehubungan dengan doanya adalah bahwa Allah menjawab doanya ketika dia menaikkan doanya dengan ketulusan. Karena dikatakan bahwa seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar aku. Jadi dia menaikkan doa-doanya dalam ketulusan, dan Allah menjawab, Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupannya ketika dia menaikkan doa dalam ketulusan. Saat ini saudara, kita bisa merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di mana pemazmur ini, di mana Daud menyaksikan bahwa doanya dijawab karena dia menaikkan doa dalam ketulusan kepada Tuhan. Tidak ada niat jahat, kata pemazmur. Tidak ada niat-niat yang lain di sana, tetapi doa itu memang dipanjatkan di dalam ketulusan sehingga Allah mendengar, Allah menjawab. Saat ini, sudahkah saudara hidup berdoa? Dan sudahkah saudara memanjatkan doa yang tulus di hadapan Tuhan? Seringkali saudara, kita mau mengalami perkara besar daripada Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam doa, dan doa yang kita naikkan itu bukan doa yang tulus. Seringkali doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa oleh karena keinginan daging, doa oleh karena keegoisan, doa oleh karena hawa nafsu, dan sebagainya. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa doanya dijawab karena doa yang dia naikkan itu adalah doa dalam ketulusan.
Hari ini naikkanlah doa dalam ketulusan. Ketika saudara menghadapi tantangan, masalah, dan persoalan di dalam kehidupan saudara, naikkanlah doa dalam ketulusan. Bukan karena keegoisan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan daging dan sebagainya, tetapi saudara naikkan itu memang benar-benar tulus, memang benar-benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena dikatakan ayat yang ke-17, kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi doa yang tulus itu doa seperti apa saudara? Doa yang dinaikkan demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini saudara minta berkat. Untuk apa saudara diberkati? Untuk keinginan saudarakah? Untuk hawa nafsu saudarakah? Untuk keegoisan saudarakah? Ataukah saudara sedang menaikkan doa dengan ketulusan, di mana saudara rindu memuliakan nama Tuhan? Saudara berdoa Tuhan berkati, dan kerinduan saudara supaya saudara diberkati, saudara bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Tentu saja berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara, saudara juga salurkan itu kepada orang lain. Karena dengan saudara menjadi berkat bagi orang lain, itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, lalu kemudian saudara menggunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saudara menggunakan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, itu juga artinya saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi atas doa-doa kita, atas permohonan kita, apakah kita mau memuliakan Tuhan? Ada orang misalnya ketika dia sakit, dia berkata, Tuhan sembuhkan aku, kalau aku disembuhkan maka nanti aku melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika dia disembuhkan, dia tidak memuliakan Tuhan, dia tidak melayani Tuhan, malah dia membohongi Tuhan. Itu artinya dia tidak menggunakan jawaban Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak mau menggunakan doanya itu sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Doanya itu bukan doa ketulusan. Dia berkata, selesaikan masalahku Tuhan, kalau masalahku selesai maka nanti aku begini begitu melayani Tuhan dan sebagainya. Tuhan berkati aku Tuhan, kalau aku diberkati, kalau doaku ini dijawab, kalau aku punya berkat begini maka aku akan memberi kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak janji-janji yang diberi kepada Tuhan tapi tidak dalam ketulusan. Sekali lagi hari ini, bagaimana dengan doa-doa saudara? Apakah doa saudara dalam ketulusan? Dan dikatakan saudara di ayat yang ke-19, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Doa yang dinaikkan dalam ketulusan. Di ayat 9 ditegaskan bahwa Allah dengar, Allah perhatikan, Allah jawab. Kalau hari ini saudara menaikkan doa dalam ketulusan kepada Tuhan, dengar saudara, Allah pasti menjawab saudara. Itu janji Tuhan. Naikkanlah doa dalam ketulusan. Dan dikatakan ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, yang tidak menjauhkan kasihnya daripadaku. Sekali lagi di sini kembali pemazmur menegaskan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Artinya terpujilah Allah yang telah mendengar dan menjawab doaku. Artinya setelah doa itu dijawab pun, pemazmur ini tetap memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada waktu sebelum doa itu dijawab, dia berjanji muluk-muluk, Tuhan nanti kalau doaku dijawab aku akan melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi setelah doanya dijawab pun dia berkata, terpujilah Allah. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa dalam ketulusan, bahwa saudara mau doa-doa yang saudara panjatkan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian nantinya setelah doa saudara dijawab, tetaplah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan pasti menjawab doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari pemazmur yang menyaksikan kehidupan doanya, di mana ketika dia berdoa dan doa yang dia naikkan adalah doa ketulusan, Tuhan menjawab. Dan saat doanya dijawab, itu pun dia tetap memuliakan Tuhan. Hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa dalam ketulusan, percaya Tuhan pasti menjawab.
di mana doa yang kita naikkan adalah doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, tetap muliakan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Mari kita naikkan, panjatkan doa penuh ketulusan pada malam hari ini. Doa yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara.
Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan, asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizatmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Oleh bilur-bilurmu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju
bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami.
Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.